Biasanya ada berapa orang yang kerja di sini Pak selain Bapak? 20. 20. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Ya laki-laki 5, cowok 15. Kalau Bapak bertugas sebagai Pembersih aja. Dan keamanan yang lain keamanan ya. yang lain. Kalau yang perempuan? Yang perempuan kadang kalau ada tamu itu melayani tamu, kadang Nemenin kalau joget-joget PSK karaoke ya maksudnya. pesta gitu. Bapak tinggal di sini juga? Kadang tinggal di sini, kadang pulang ke kontrakan. Kalau yang perempuan? Perempuan banyak tinggal di sini. Di mana Pak? Di atas. Oh, ini ruang karaoke di atas? Ini karaoke, yang atas untuk kamar semua. Oh, oke. Boleh saya lihat ke atas Pak ya? Boleh. Ayo. Tangganya sempit juga Pak. Sempit ya Pak. Aroma toiletnya agak kurang enak Pak ya? Ya. Sehari saya baca di media-media, mereka memasang tarif 100 sampai 200 ribu, betul Pak? Ada yang segmen paling bawah, ya sekitar antara itu mungkin ya. Berarti Bapak mau mengatakan ada segmen yang di atas itu? Di atas itu ada, jelas ada segmen mungkin ya kelas yang keduanya ya, kelas menengahnya mungkin ya istilahnya itu. Sampai kelas paling tinggi berapa Pak? Ya saya tak tahu persis ya yang kelas paling tinggi, paling tidak itu range-nya tadi. Kalau 1 sampai 200, 200 sampai 500-an mungkin ya. Jadi kalau ada sampai 600 ribu, satu orang dikali 450 orang, dan bahkan bisa lebih, saya tidak bisa membayangkan betapa besar ekonomi uang yang berputar di sana dalam satu hari. Jadi lebih dari 2 miliar per hari yang jelas perputaran uang di Kalijodo. Kemudian masih pangkat AKP, Ya. mau menertibkan uang miliaran rupiah sehari pada waktu itu. Ya. Pasti ada tekanan kan Bang? Wah, besar sekali, biasa itu. Waktu itu 2002-2003 tidak ada korban jiwa Banyak. yang meninggal. Mereka mati, anggota saya kena panah matanya, 1 buta. Itu perang. Itu benar-benar berdarah-darah di situ selama 1-2 tahun awal saya jadi Kapolsek itu. Apa yang disampaikan kepada Abdul Aziz dari seorang Komisaris Besar Krisnamurti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya? Dia mendirikan bangunan di tanah negara, ilegal, sudah mencari uang bertahun-tahun, sudah banyak duit. Kalau masih melawan dengan cara apapun, maka tidak ada kata lain, tindakan tegas, selesai. Baik. Terima kasih dan semoga kita berharap tidak ada kekerasan apapun di sana. Semua bisa diselesaikan dengan kasih sayang. Mungkin ya Bang? Ya kalau dia mau kasih sayang, kita kasih sayang. Kalau dia kasih batu, kita kasih lebih. Kami memiliki KTP Kota Jakarta. Deretan bangunan ini dalam beberapa waktu ke depan akan segera diratakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan keputusan dasar yang digunakan, tanah yang saya injak ini adalah tanah milik negara dan melanggar peruntukan. Seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau atau taman kota. Namun faktanya digunakan untuk tempat tinggal yang sebagian diantaranya justru difungsikan sebagai rumah bordil. Tak mudah menyulap lahan ini karena banyak dari 2.000-an warga yang mendiami bergantung kepadanya. Saudara saya Aiman Wicaksono, saya berada di kawasan yang pada pekan ini paling banyak diberitakan. Saya ajak Anda untuk menyaksikan episode Panas Dingin Kalijodo. Kalijodo, namanya tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan hangat saat ini. Setelah sebelumnya seorang pengendara mobil mengalami kecelakaan dan menyebabkan 4 orang tewas. Ia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk akibat minuman keras yang dikonsumsinya di tempat hiburan malam Kalijodo. Tak lama, Ahok pun bereaksi. Tempat tersebut akan digusur oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kami kan kasusnya memang beda.
Ini kan memang jalur hijau, dijual belikan. Anda nggak mungkin biarkan dong depan hidung kamu berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau itu melanggar, gimana kita mau bereskan waduk fluid nanti? Lokalisasi Kalijodo berada di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, sebagian lokalisasi juga ada yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Wilayah itu disebut Kalijodo karena bantaran kali di sana pada tahun 1950-an menjadi tempat kumpul muda-mudi Jakarta hingga banyak yang berjodoh. Puluhan tahun berlalu, ketika pendatang kian banyak, Kalijodo pun beralih menjadi tempat memadu kasih hingga marak perselingkuhan di sini. Dan akhirnya pada tahun 1970-an justru menjelma menjadi lokalisasi prostitusi. Tempat ini tak lama menjadi kerajaan prostitusi yang juga berbaur dengan warga sekitar. Hingga ribuan warga bergantung pada kehidupan di sana, mulai dari warung kopi, bisnis kos-kosan, hingga kafe. Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, ada sebanyak 500 orang PSK di kawasan itu. Dalam sehari, seorang PSK bisa melayani 5-10 pria hidung belang dengan tarif Rp150.000 hingga Rp500.000 per sekali kencan. Omset dari prostitusi itu bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar per hari. Belum lagi dari hasil jual minuman beralkohol dan juga perjudian yang ditengarai memiliki omset lebih besar dari prostitusi, miliaran rupiah per hari. Hal ini yang membuat para pengusaha dan sebagian warga yang bergantung pada bisnis di lokalisasi ini tak mau meninggalkan keuntungan yang sudah biasa mereka raih selama ini. Sempat ditertibkan tahun 2002 hingga 2004, namun nyatanya tak membuat mereka jera. Menurut statement Pak Haji tadi, dia keberatan untuk di sini saja dibongkar, kecuali Sin City, Taman Anggrek, Teluk Intan dibongkar semua karena Pak Haji ini atau disebut dengan masyarakat berlindung kepada hukum bahwa di mana negara melahirkan keadilan bila mana hanya Kalijodo saja yang dibongkar. Meski mengalami penolakan dari warga, Kalijodo akan tetap dibongkar dan dikembalikan pada fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Tak mudah merapikan kawasan ini. Ribuan orang yang mendiami bergantung padanya. Akankah rencana penggusuran lokalisasi tersebut bisa berjalan aman tanpa kekerasan atau bahkan jatuhnya korban? Saudara, saya berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Di belakang saya juga Kalijodo, tapi di Jakarta Barat. Saya akan coba ketok satu persatu kafe di sini. Apakah masih ada penghuninya? Saya akan coba. Permisi. Kunci. Kosong sepertinya. Saya akan ke sebelah. Permisi. Permisi. Dikunci dan saya melihat di dalam lubang itu tidak ada penghuninya. Saya akan cobain. Permisi. Bisa keluar sebentar, Pak? Boleh. Kok bisa di sini, Pak? Ya, karena nggak ada orang, aku mau nengok teman juga nggak ada juga. Oh, boleh saya wawancara sebentar, Bapak ya? Boleh. Saya pasang mikrofon dulu, Pak ya? Ya, oke. Oke, sebentar, Pak. Oke, terima kasih, Ai ya. Saya boleh masuk, Pak? Boleh, Pak. Oke, saya permisi ya, Pak ya. Iya, Mas. Pak, sebelum saya wawancara kotor banget ruangannya, Pak. Nah, ini orang-orang pada ketakutan, jadi gimana ya, udah lari sendiri-sendiri, jadi semua berantakan semua. Emang nggak selama ada dibersihin, Pak? isu-isu begini. Emang nggak dibersihin? Ya bersihin, siapa yang bersihin, orangnya pada kabur sendiri-sendiri. Bapak biasanya jaga di sini? Jaga tadinya. Jaga Yang apa, Pak? Jaga kafe sini, pelayan kerja juga tadinya. Jadi jaga kerja di sini. Iya, jaga Udah berapa kerja. lama kerja di sini? Ya kurang lebih ya 4 bulanan juga gitu. 4 bulan. Ya. Terus kafe ini ditutup sejak lama?
Sejak ada isu begini aja. Oh. Nggak lama, sekarang 1 mingguan lah. Oh. Ini saya lihat ada lagu-lagu nih Pak. Oh, ini kaset buat anak-anak pada ini joget gitu. Karaoke ya? Iya, karaoke. Sebotol minuman, perpisahan, jelita, racun asmara. Hafal nggak lagunya? Nggak begitu apal lagi. Ini lagu-lagu ini, saya nggak ada yang tahu tuh Pak. Nggak ada, ya udah. Biasanya ada berapa orang yang kerja di sini Pak selain Bapak? 20. 20. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Ya laki-laki 15. Laki-laki 5, cowok 15. 15 perempuannya. Kalau Bapak bertugas sebagai Pembersih kebersihan aja. dan keamanan yang lain keamanan ya. yang lain. Kalau yang perempuan? Yang perempuan kadang kalau ada tamu itu melayani tamu kadang. Oh, nemenin. Kalau joget-joget PSK karaoke ya maksudnya. pesta gitu. Oh. Mereka Bapak tinggal di sini juga? Kadang tinggal di sini, kadang pulang ke kontrakan. Kalau yang perempuan? Perempuan banyak tinggal di sini. Di mana Pak? Di atas. Oh, ini ruang karaoke di atas? Ini karaoke, yang atas untuk kamar semua. Oh, oke. Boleh saya lihat ke atas Pak ya? Boleh, ayo lihat.